Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti kegiatan MPLS dari rumah anak-anak siswa SMA Negeri 3 Kediri. Apapun kondisinya, tetap bertanggung jawab ya untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan dan memahami materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Karena ini merupakan awal kalian belajar dan melaksanakan tugas sebagai siswa baru SMA Negeri 3 Kediri yang tentunya berbeda saat kalian masih berada di SMP. Dan hari ini ada materi baru lagi yang akan disiapkan untuk kalian, yaitu seputar tata krama dan budi pekerti. Apa saja dan bagaimana penerapannya di SMA Negeri 3 Kediri? Bersama kita sudah hadir Ibu Ulfa Muthaharoh SAG, beliau pengajar mata pelajaran PAI. Kita langsung sapa beliau yang sudah bersama kita untuk mengisi materi kegiatan MPLS SMA Negeri 3 Kediri. Assalamualaikum Bu Ulfa. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersama kita. Sama-sama. Sehat dan semangat Bu Ulfa. Alhamdulillah masih sehat dan semangat sampai hari ini. Baik, nanti kita juga akan bicara tata kramanya seperti apa, tapi langsung ke materi dulu. Oke. Monggo silahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat untuk anak-anakku yang hebat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini di waktu yang pagi menjelang siang masih diberi karunia berupa kesehatan dan kesempatan untuk bergabung dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dengan metode daring dalam kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Bu Ulfa Muthaharoh, tadi sudah dikenalkan oleh Ibu MC, yang akan mengajak kalian mengenal lebih rinci lagi mengenai pentingnya penerapan tata krama dan budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari, terutama di sekolah yaitu SMA Negeri 3 Kediri. Pada kesempatan ini yang perlu kita pelajari antara lain pokok-pokok materinya adalah pengertian tata krama dan budi pekerti, kemudian ada contoh tata krama dan budi pekerti, kemudian ada hasil tata krama dan budi pekerti, dan juga perwujudan tata krama. Yang terakhir, konsekuensi logis apa yang kita terima jika tidak menerapkan tata krama di sekolah khususnya. Yang pertama yang perlu kita bahas adalah apa itu tata krama? Berasal dari bahasa apa? Secara etimologis, kata tata krama dari dua suku kata, yaitu tata. Tata itu norma, adat, aturan, atau kebiasaan. Suku kata yang kedua adalah krama, yang artinya perbuatan, tindakan, dan sopan santun. Jika digabung, kata tata krama artinya adalah aturan, norma, dalam setiap langkah perbuatan. Tata krama juga disebut dengan etika atau etiket, yaitu adat sopan santun dalam kehidupan. Itu tadi pengertian tata krama. Sekarang pengertian dari kata budi pekerti. Apa itu budi pekerti? Secara etimologis, kata budi pekerti berasal dari dua kata yaitu budi. Budi artinya akal, tabiat atau watak. Kemudian pekerti yang artinya moral, etika, akhlak, sopan santun. Jika digabung, kata budi pekerti artinya adalah watak moral atau akhlak seseorang. Budi pekerti mempunyai makna yang relatif sama dengan tata krama. Tata krama dan budi pekerti sebagai suatu watak yang diperoleh sejak kecil melalui penanaman pembiasaan di dalam keluarga. Jadi keluarga ini sangat berperan penting di dalam pembentukan watak seseorang. Tata krama dan budi pekerti terbentuk dalam jangka waktu yang lama, jadi bukan sesuatu yang instan. Artinya apa? Dalam pembentukan watak
dibutuhkan waktu yang cukup lama. Tidak bisa serta-merta terbentuk baik begitu. Kemudian jika diterapkan tata krama itu, bagaimana hasilnya? Ini, tata krama akan membangun dan membentuk karakter seseorang. Secara umum dikenal dengan karakter building. Jika seseorang terbentuk karakter yang baik, maka akan membuahkan sebuah good attitude. Good attitude dikenal dengan istilah akhlak mulia maupun budi pekerti luhur. Kemudian bagaimana watak atau karakter seseorang itu bisa terbentuk? Ini anak-anak, ada kalimat perhatikan pikiranmu. Bahwa apa yang kita pikirkan maka akan kita lakukan. Kemudian apa yang kita lakukan itulah yang akan menjadi kebiasaan. Selanjutnya, kebiasaan-kebiasaan kita akan membentuk watak atau karakter kita. Kemudian, apa saja wujud tata krama itu? Ada 3 anak-anak. Yang pertama, tata krama di rumah atau keluarga. Yang kedua, tata krama di masyarakat. Yang terakhir, tata krama di sekolah. Nah, pada kesempatan ini saya akan fokus pada tata krama di sekolah. Tata krama di sekolah diantaranya 1. Tata krama dalam hal berpakaian. Yang pertama, berpakaian dengan bebas, rapi, sopan, dan serasi. Kemudian berseragam lengkap sesuai aturan tata tertib sekolah. Yang ketiga, berpakaian sesuai dengan usia dan situasi kondisi. Selanjutnya, sederhana dan bersahaja selayaknya siswa. Jadi jangan berpenampilan mencolok, pakai make up yang tidak sewajarnya atau selayaknya artis. Ingat anak-anak, kalian di sekolah bukan untuk tampil, untuk menyanyi atau apa, tetapi untuk belajar. Jadi sebaiknya tampil yang mencolok dengan kosmetik itu dihindari. Dan itu tidak tepat jika diterapkan ketika kita sedang berada di lingkungan sekolah dalam kondisi yang normal, kecuali ketika kita diminta untuk tampil atau pentas bagaimana. Kemudian tidak mencoret-coret seragam ketika kelulusan. Ini budaya-budaya yang tidak perlu kita tidak perlu kita ikuti. Tata krama berikutnya di sekolah, karena kita juga bergaul dengan teman, dengan Bapak Ibu guru, jadi ada tata krama dalam berbicara. Tentunya kita selalu berkomunikasi dengan orang lain ya. Ada senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ketika kita bertemu dengan Bapak Ibu guru dimanapun, kapanpun, usahakan kita menyapa terlebih dahulu, kita sebagai murid. Dengan senyum yang ikhlas tentunya ya. Kemudian salam, assalamualaikum atau apa, selamat pagi atau selamat siang. Kemudian kita menyapa dengan kalimat yang sopan. Yang berikutnya adalah nada bicara, tempo, dan volume. Diatur sesuai situasi, kondisi, dan lawan bicara. Kita melihat lawan bicara siapa yang kita hadapi. Seandainya itu Bapak Ibu guru, apakah juga kita perlakukan sama seperti kita berbicara dengan teman sejawat? Tentunya tidak anak-anak. Ketika dengan Bapak Ibu guru, suara kita pun tidak boleh melebihi suara Bapak Ibu guru. Dan volumenya diatur. Kemudian pilihan kalimat yang baik dan sopan, tidak menyinggung perasaan orang lain. Kita pertimbangkan terlebih dahulu sebelum kita mengucapkan kepada orang lain, baik itu teman maupun Bapak Ibu guru. Apakah yang kita sampaikan itu nanti menyakiti ataukah bersifat merendahkan? Nah, jika hal seperti itu terjadi, lebih baik dihindari dulu. Kemudian memperhatikan lawan bicara.
Artinya apa? Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, perhatikan lawan bicara kita. Jangan buang muka, jangan kita menengok ke kanan atau ke kiri, padahal lawan kita bicara itu di depan kita. Itu akan menunjukkan sikap yang kurang sopan. Kemudian tidak menyela atau memotong pembicaraan. Berikutnya, tidak memonopoli pembicaraan. Artinya apa? Kesempatan itu juga kita berikan kepada orang lain. Jangan kita saja yang berbicara. Jadi orang lain selain mendengarkan kita juga kita beri kesempatan untuk berbicara. Ini ada gambar contoh bagaimana salam, senyum, dan sapa. Budayakan 5S. Kemudian ini gambar contoh etika sopan santun bersalaman dengan Bapak Ibu guru. Kita cium tangan Bapak Ibu guru dengan hidung, bukan kita tempelkan dengan pipi atau dahi, ya. Kenapa? Kalau dalam ajaran Islam, punggung telapak tangan guru itu mengandung barokah. Itu yang kita cium. Gitu ya. Ini dalam kondisi yang normal, bukan pandemi anak-anak tentunya. Kemudian tata krama ketika makan. Tentunya ketika berada di lingkungan sekolah, kita juga kadang makan ketika sudah di luar jam pelajaran atau sebelumnya. Bagaimana tata keramanya? Oh, ternyata ada tata keramanya, tidak langsung makan, begitu ya. Karena apa yang kita masukkan ke dalam tubuh itu akan menghasilkan darah, menghasilkan energi yang nanti juga berpengaruh pada aura seseorang. Jika apa yang kita makan, mungkin yang pertama berdoa sebelum makan dan sesudahnya. Kalau makan kalau makan tanpa diawali dengan doa, itu yang jelas setan juga sudah mendahului makan, gitu. Jadi kalian bareng dengan setan, makanya jika kita tidak berdoa terlebih dahulu, supaya barokah, awali dengan doa, itu ucapan syukur kepada Tuhan. Kemudian setelah selesai, itu juga kita harus bersyukur, hendaknya ditutup dengan doa. Selayaknya begitu, karena kita juga orang beragama, maka aturan-aturan agama itu juga kita laksanakan. Ingat, kita ini orang beragama, ya. Jadi agama apapun itu mengajarkan bahwa sebelum makan itu berdoa. Kelihatannya ini perilaku yang sepele, tapi ini sangat besar sekali pengaruhnya. Pengaruh terhadap pembentukan karakter seseorang. Kemudian tidak berbicara dan bergurau saat makan. Sambil makan, bicara, kemudian guyon-guyon atau bergurau, itu kurang etis atau kurang sopan. Kemudian tata krama yang berikutnya adalah makan dengan duduk. Usahakan makan dengan duduk, jangan berdiri sambil makan, apalagi sambil jalan. Yang dulu-dulu pernah saya lihat itu jalan dari kantin sambil bawa makanan, nyampe di tempat tujuan kelas atau di luar kelas sudah habis makanannya. Artinya di mana makannya? Ya di jalan. Itu kurang sopan, anak-anak. Jadi kebiasaan yang tidak baik jangan sampai ditiru. Kemudian tidak bersuara saat mengunyah makanan. Tentunya teman kita yang di sebelah itu ketika mendengar kunyahan makanan kan kurang nyaman ya Bu Aida ya. Itu harus kita hindari. Berikutnya, menjaga etika makan di kantin sekolah. Contohnya duduk dengan baik, kaki juga di bawah. Begitu. Selain itu di kantin kita ketika kondisi normal dan buka itu ada penerapan kantin kejujuran Bu Aida. Jadi siswanya mengambil dulu apa yang dibelinya baru membayar di petugas di luar. Nah, etikanya apa yang kita ambil nanti yang akan kita makan itu juga harus kita bayar, begitu ya. Jadi tidak menyembunyikan, ada sesuatu yang kita sembunyikan. Jadi yang kita ambil itu tidak sesuai dengan yang kita bayar, itu tidak baik. Artinya ada unsur pencurian di sini, tidak boleh itu terjadi. Selanjutnya, tidak makan di dalam kelas. Etikanya, makan itu sebaiknya di luar kelas. Di dalam kelas supaya tidak ada aroma-aroma yang berbau makanan, jadi sebaiknya makan di luar kelas. Apalagi kelas yang ber-AC. Kemudian membuang sampah makanan pada tempatnya. Ini kebiasaan yang sederhana, tapi mungkin sulit untuk
dilakukan ketika sudah terbiasa cuek untuk buang sampah yang sembarangan. Kemudian selanjutnya bentuk tata krama yaitu tata krama etik ketika bergaul di sekolah. Bagaimana tata krama ketika bergaul di sekolah? Yang pertama, sikap hormat kepada Bapak Ibu guru maupun Bapak Kepala Sekolah tentunya, dan Bapak Ibu karyawan. Siapapun warga sekolah yang kita hadapi harus kita hormati, apalagi yang lebih tua dari kita. Bentuk hormat di sini umum, sifatnya luas ya, artinya penghormatan kita kepada Bapak Ibu guru tidak hanya sekedar dalam bentuk sikap, tetapi mungkin karena ini ada media sosial yang kadang kita berkomunikasinya juga lewat WA, itu bagaimana cara menjawab, membalas WA atau informasi dari Bapak Ibu guru, itu harusnya dengan cara yang baik. Hindari kata-kata yang kurang sopan, contoh, oke Bu, oke Pak, lah itu terkesan kurang baik. Itu kebiasaan yang sangat harus dijauhi. Ketika dengan Bapak Ibu guru, katakan dengan baik Bu, baik Pak, terima kasih, begitu ya. Kemudian menyayangi adik kelas, menghormati kakak kelas, dan menghargai teman sejawat. Selanjutnya rendah hati, tidak sombong. Kita di sini sama kedudukannya, tidak boleh ada unsur membanggakan apa toh yang kita punya ya. Toh kekayaan juga milik orang tua. Toh kecantikan pun juga tidak akan selamanya. Nah, makanya kita tidak boleh menganggap diri kita ini lebih dari yang lain dalam hal mungkin kekayaan atau dalam hal kecantikan ya. Selanjutnya mau menyapa terlebih dahulu. Sapalah terlebih dahulu ketika kita bertemu dengan orang lain. Jangan menunggu disapa ya. Kemudian menguatkan budaya mengantri, apalagi kalau kita mungkin mau membayar komite misalnya. Kok yang membayar banyak, berarti kita harus antri dulu. Atau ketika kita mau bertransaksi dengan petugas kantin, membayar, kita juga harus mau antri. Kemudian tertib mengembalikan barang apapun pada tempatnya. Tidak pelit, mengucapkan terima kasih. Ketika kita diberi informasi Bapak Ibu guru di media WhatsApp atau yang lainnya, jangan sampai belakangnya diberi ucapan terima kasih Bapak atau Ibu gitu ya. Ini sangat mencerminkan pola didik kalian di keluarga kalian masing-masing. Jika kalian di keluarga cuek, maka di sekolah pun juga mungkin terbiasa seperti itu. Kemudian saling menolong sesama teman, saling menjaga perasaan, menjaga kejujuran dan ketulusan dalam pergaulan, tidak berburuk sangka dan menyebarkan aib orang lain. Kemudian jika bersepeda melewati Bapak Ibu guru atau karyawan, hendaknya turun. Kemudian etika berjalan di depan orang yang lebih tua, ini gambar saja animasi seperti ini contohnya. Di depan Bapak Ibu guru kita harus merendahkan sedikit tubuh kita. Bagaimana jika pelajar tidak bertata krama? Ini berarti efeknya. Yang pertama, akan selalu melanggar aturan tata tertib. Yang kedua, akan muncul konflik-konflik atau friksi-friksi dengan teman, guru, karyawan, dan orang-orang di sekitar kita. Ini jika kita tidak menerapkan tata krama. Kemudian efek berikutnya akan dinilai sebagai pribadi dengan watak yang buruk oleh orang-orang di sekitar kita. Oke anak-anak, itu sedikit bahasan tentang tata krama dan budi pekerti. Selayaknya kita sebagai anak yang terpelajar harusnya menerapkan apa yang berlaku pada lingkungan yang kita tempati. Begitu Bu Aida? Kira-kira? Baik, iya. Itu tadi materi tentang tata krama dan budi pekerti. Satu, Bu Ulfa. Iya. Biasanya anak-anak kalau berada di depan gurunya begitu ya, Iya. tata kramanya akan dilakukan gitu. Bagaimana kalau misalnya kemudian di belakang sudah berbeda lagi, atau di sekolah bersama temannya baik, tapi kemudian di luar itu sudah berbeda lagi. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh anak-anak agar tata krama, kemudian budi pekerti itu tetap menempel dalam dirinya sehingga dalam aktivitas apapun sehari-hari itu tetap akan dipegang. Nah, ini terkait dengan pembiasaan-pembiasaan tadi. Jadi harus kita upayakan, kita paksakan diri kita untuk terbiasa
menerapkan norma-norma yang kita yakini itu sebagai sesuatu yang pantas dan sopan. Kita paksakan, kalau di awalnya mungkin tidak terbiasa seperti itu ya, berarti kita harus memaksakan diri kita supaya spontanitas yang ada yang keluar itu nanti juga sesuatu yang baik, gitu loh. Baik. Jadi pembiasaan yang harus ada pembiasaan. Betul. Gitu ya, membiasakan kebaikan. Terima kasih Bu Ulfa waktunya dan materinya ya, sama-sama. Hari ini. Baik, dan anak-anak itu tadi materi seputar tata krama serta budi pekerti dari Ibu Ulfa Muthaharoh SAG. Tetap selalu belajar, tetap menjaga kebaikan, dan jadilah orang yang bertanggung jawab untuk diri sendiri, kemudian orang tua dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita pamit dulu untuk materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.